Juliet and Sam and Mani, Frighten and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika kebisingan menjadi tuan dan cahaya menjadi kawan, naluri pun kehilangan tujuan hingga keheningan tak lagi memiliki peran. Di Aratnasun, sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang berpikir. Kadang ia justru dicoret-coret oleh makhluk yang menolak takdir. Dan dari seluruh anomali yang pernah membuat para peneliti kehilangan kewarasan spekulatifnya, tak ada yang lebih membandel daripada hubungan antara Bauti, Geroh, dan Aurorek. 3 nama itu seolah disatukan oleh sebuah hukum alam yang begitu patuh bekerja, tetapi terlalu angkuh untuk menjelaskan dirinya. Tak ada rumus yang berhasil memenjarakannya. Tak ada mikroskop yang cukup tajam untuk membedahnya. Yang tersisa hanyalah sebuah pola yang terus berulang dengan angkuhnya. Geroh meraung, Aurorek melambung, lalu dari berbagai penjuru Aratnasun muncullah koloni Boget yang menari dengan keyakinan yang linglung. Pemandangan itu begitu ganjil. Barangkali memang demikian cara absurditas mengolok-olok sejarah. Ia hadir setiap hari sampai pada akhirnya akal pun menyerah. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apakah Geroh memanggil Bauti, atau justru Bautilah yang membuat Geroh terus bergema. Begitu pula Aurorek, cahaya atmosfer yang selalu datang seperti penonton terakhir yang terlambat memasuki panggung kekacauan. Namun entah mengapa kehadirannya justru membuat tarian para Boget menjadi lebih bergajulan, seolah langit sedang menandatangani sebuah kontrak evolusi yang ugal-ugalan. Pak Sentot pernah berkata bahwa alam seringkali lebih pandai menyembunyikan jawaban daripada manusia menyusun pertanyaan. Mungkin itulah sebabnya setiap penelitian tentang fenomena ini selalu berakhir dengan data yang semakin rapi, tetapi kesimpulan yang semakin kacau. Sebab bila kebisingan mampu mengubah naluri dan cahaya mampu mengukir perilaku, mungkinkah tarian Boget selama ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Jika demikian, pertanyaannya bukan lagi mengapa Boget selalu menari di belakang Geroh, melainkan sejak kapan Aratnasun membiarkan kebisingan dan cahaya menjadi bahasa yang berkuasa. Tidak ada seorang pun di Aratnasun yang pernah berhasil menjelaskan mengapa koloni Bauti selalu mengetahui jalur karnaval Geroh, bahkan sebelum bunyi pertamanya lahir ke udara. Mereka datang terlalu awal untuk disebut penonton, namun terlalu teratur untuk dianggap lakon. Di sepanjang lintasan Geroh, Bauti telah berdiri dalam kelompok-kelompok kecil dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ketika Geroh meraung, mereka tidak sekadar mengikuti iringannya. Mereka bergerak seolah sedang memenuhi sebuah janji yang telah dibuat jauh sebelum mereka dilahirkan. Yang lebih mengherankan, setelah keramaian usai dan manusia kembali ke rumah masing-masing, sebagian Bauti masih terlihat mendatangi lintasan yang sama, duduk di atas jejak roda Geroh, seakan tanah itu masih menyimpan gema yang tidak lagi mampu didengar telinga manusia. Pak Sentot menyebut fenomena ini sebagai hipotesis mercusuar biologis. Menurutnya, Geroh mungkin tidak bekerja sebagai sumber kebisingan semata, melainkan sebagai penanda ekologis yang memancarkan sinyal bagi organisme yang telah mengalami perubahan naluri. Analogi itu terdengar berlebihan, tetapi alam memang gemar membungkus kebenaran dengan sesuatu yang tampak memiliki kesadaran. Burung-burung bermigrasi ribuan kilometer hanya karena membaca medan magnet bumi. Penyu kembali ke pantai tempat ia menetas meski lautan telah menghapus semua jejaknya. Lalu mengapa Bauti tidak mungkin kembali ke lintasan Geroh bila tubuh mereka diam-diam telah menyimpan peta yang ditulis oleh kebisingan? Disinilah ironi Aratnasun mulai memperlihatkan wajahnya. Manusia selalu membanggakan dirinya sebagai makhluk yang mampu menentukan arah hidup. Tetapi Bauti justru menunjukkan kesetiaan yang lebih mutlak kepada sesuatu yang bahkan tidak pernah berbicara. Mereka tidak memerlukan undangan. Geroh cukup meraung sekali, dan koloni itu bergerak dengan kepastian yang membuat kompas tampak seperti benda yang penuh keraguan. Barangkali Geroh memang bukan sekadar karnaval kebisingan yang melintasi kota dan desa. Mungkin Geroh adalah mercusuar yang diam-diam memanggil makhluk-makhluk yang telah terlalu lama kehilangan arah biologisnya. Hingga akhirnya, hanya kebisinganlah yang masih mereka kenali sebagai jalan pulang. Pada tahap awal penelitiannya, Pak Sentot melakukan kekeliruan yang juga pernah dilakukan hampir seluruh peneliti Aratnasun. Ia mengira Bauti hanyalah makhluk yang memiliki ketertarikan berlebihan terhadap keramaian. Hipotesis itu tampak masuk akal. Di mana ada suara, di situ ada Bauti. Namun semakin lama ia mengamati,
Semakin jelas bahwa yang sedang ia saksikan bukanlah perilaku sosial biasa, melainkan sebuah sistem yang bekerja jauh lebih leluasa. Gero ternyata tidak hanya menghasilkan dentuman yang memenuhi udara. Ia menciptakan sebuah lanskap baru, sebuah ekologi kebisingan, tempat suara berhenti menjadi peristiwa, dan mulai berubah menjadi lingkungan hidup. Perubahan itu tidak muncul dengan dendam. Justru sebaliknya, ia bergerak dengan kesabaran yang nyaris kejam. Di sekitar lintasan karnaval Geroh, ritme percakapan warga perlahan menjadi seragam, jeda antar ucapan menolak beragam, daya suara meningkat tak bisa diredam. Bahkan cara orang saling menyela seolah mengikuti pola, seakan kebisingan sedang meralat tata bahasa. Bauti menjadi spesimen yang paling jelas memperlihatkan gejala tersebut. Mereka mulai bergerak dengan tempo yang serupa, berhenti pada saat yang hampir sama, lalu kembali melangkah mengikuti irama, seolah-olah ada konduktor yang memimpin orkestra, tetapi seluruh alat musiknya hanyalah gema. Gregory Bateson dalam buku Steps to an Ecology of Mind memandang bahwa perilaku makhluk hidup tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Geroh tidak lagi sekadar menghadirkan kebisingan, ia perlahan menjadi bagian dari ekologi yang membentuk cara Bauti bergerak, merespons, bahkan mengenali dunianya sendiri. Seolah-olah yang sedang berevolusi bukan hanya tubuh Bauti, melainkan hubungan antara tubuh dan lingkungan yang mengelilinginya. Dan ketika lingkungan semacam itu terus membentuk tubuh, naluri perlahan kehilangan kebebasannya secara utuh. Mungkin itulah sebabnya Bauti tidak pernah benar-benar memilih untuk mendekati Geroh. Mereka hanya sedang menaati sebuah bahasa purba yang tidak memiliki ideologi, tetapi mampu menulis ulang tubuh lebih teliti daripada ribuan halaman kitab biologi. Namun keanehan, hubungan antara Bauti dan Geroh belum mencapai bentuknya yang paling sempurna. Justru ketika kebisingan mulai sedikit mereda dan manusia mengira pertunjukan telah selesai, disitulah langit Aratnasun memperlihatkan babak berikutnya. Hampir setiap kali Geroh selesai mengoyak kesunyian, hamparan malam perlahan diselimuti oleh Aurorek, cahaya atmosfer yang seolah menolak tunduk pada hukum tidur. Aurorek tidak menyala seperti petir yang datang untuk mengejutkan. Ia hadir perlahan, meluas dengan sembarangan, lalu menari di langit seakan sedang membaca ulang naskah yang baru saja ditulis oleh kebisingan. Belum ada satupun penelitian yang mampu membuktikan bahwa Geroh melahirkan Aurorek. Akan tetapi, keduanya memiliki kedisiplinan kosmik yang terlalu konsisten untuk sekadar disebut kebetulan eksisten. Pak Sentot berkali-kali mencoba memisahkan kedua fenomena itu dalam penelitiannya. Ia mengamati Geroh tanpa Aurorek dan menunggu Aurorek tanpa kehadiran Geroh. Hasilnya justru semakin membingungkan. Ketika salah satunya absen, pola perubahan pada Bauti selalu tampak tidak paten. Kebisingan memang mampu mengguncang perilaku mereka, tetapi perubahan itu seperti berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, Aurorek yang muncul tanpa didahului intensitas Geroh hanya menghasilkan respons yang lemah, seolah cahaya itu kehilangan sesuatu yang seharusnya telah dipersiapkan lebih dahulu. Dari sanalah lahir sebuah dugaan yang hingga kini masih menjadi pusat perdebatan di kalangan peneliti Aratnasun. Pak Sentot menyebutnya hipotesis Palu dan pahat evolusi. Menurut gagasan ini, Geroh bukanlah pencipta Boget, melainkan palu pertama yang memecahkan bentuk lama Bauti. Geroh mengguncang naluri, meretakan pola perilaku, dan membuka ruang bagi perubahan untuk berlaku. Setelah retakan itu terbentuk, Aurorek datang bukan untuk memulai proses, melainkan untuk menyempurnakannya. Cahaya atmosfer tersebut bekerja layaknya pahat yang menghaluskan ukiran pada batu yang telah lebih dahulu dipukul. Jika palu tanpa pahat hanya menghasilkan pecahan kasar, maka pahat tanpa palu tak pernah memiliki bidang sebagai dasar. Mungkin itulah sebabnya setiap kali langit Aratnasun dipenuhi Aurorek, yang sesungguhnya sedang bersinar bukan hanya atmosfernya, melainkan evolusi yang diam-diam telah dimulai sejak gema pertama Geroh membelah udara. Dari seluruh varian Bauti yang pernah berhasil diklasifikasikan, tidak ada satupun yang menunjukkan kedekatan dengan Geroh dan Aurorek sedalam Boget. Varian lain mungkin sekadar melintas, mengamati, atau sesekali memperlihatkan respons yang sulit dijelaskan. Namun Boget memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Tubuhnya seakan belajar dari lingkungan. Semakin lama Bauti hidup di bawah kebisingan Geroh dan paparan cahaya Aurorek, semakin jelas perubahan yang muncul pada sistem motoriknya. Gerakan-gerakan yang semula acak mulai membentuk pola. Hentakan kaki yang dahulu tanpa tujuan perlahan memiliki tempo.
Ayunan tangan yang awalnya sekadar refleks berubah menjadi bagian dari koreografi yang nyaris mustahil dilakukan secara kebetulan. Seolah-olah tubuh mereka sedang mengingat tarian yang tidak pernah diajarkan. Pak Sentot kemudian merumuskan temuan itu sebagai hipotesis diferensiasi Boget. Dalam biologi, diferensiasi adalah proses ketika sel yang awalnya serupa perlahan mengambil identitas baru hingga memiliki fungsi yang berbeda. Pak Sentot meminjam istilah tersebut bukan karena perubahan seluler pada Bouty telah terbukti, melainkan karena pola perilakunya menunjukkan kemiripan yang pasti. Lingkungan tidak lagi sekadar menjadi tempat tinggal, ia perlahan berubah menjadi pemahat identitas. Geroh menyediakan tekanan yang terus-menerus, sementara Aurorek menghadirkan kondisi yang memungkinkan perubahan itu menetap. Dari kombinasi keduanya lahirlah Boget, bukan sebagai makhluk baru yang muncul tiba-tiba, melainkan sebagai bentuk yang perlahan dipahat oleh waktu yang tak memiliki rasa. Iba, hipotesis Pak Sentot mengingatkan pada gagasan Charles Darwin dalam buku On the Origin of Species. Darwin menunjukkan bahwa alam tidak selalu menciptakan perubahan melalui lompatan besar. Seringkali alam bekerja melalui akumulasi kecil yang nyaris tak terlihat hingga akhirnya melahirkan bentuk yang berbeda. Sebab yang terseleksi bukan lagi paruh burung atau warna bulu, melainkan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan kebisingan. Barangkali Boget tidak pernah memilih menjadi penari. Barangkali tubuhnya saja yang terlalu lama hidup di antara suara dan cahaya, hingga akhirnya ia lupa bahwa diam pernah menjadi bagian dari kodratnya. Sebagian besar warga Arat Nasun masih bersikeras menganggap Geroh tidak lebih dari sekumpulan suara yang kebetulan keras. Mereka mengeluh tentang kebisingannya, menghindari lintasannya, lalu pulang dengan keyakinan bahwa semua telah selesai ketika gema terakhir usai. Pak Sentot justru melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Menurutnya, Geroh bukan sekadar sumber bunyi, melainkan sebuah pusat gravitasi sosial, titik tempat perilaku, kebiasaan, bahkan arah kehidupan perlahan melengkung mengikuti medan yang diciptakannya. Sebagaimana planet terus mengorbit bintang tanpa pernah mempertanyakan gravitasinya, banyak makhluk Arat Nasun pun tidak pernah sadar bahwa langkah mereka telah lama mengikuti orbit Geroh. Dalam setiap ekosistem, selalu ada habitat yang membentuk penghuninya. Hutan melahirkan harimau, laut membesarkan lumba-lumba, gurun mendidik kaktus. Maka mengapa Arat Nasun tidak boleh memiliki habitat yang terbuat dari kebisingan? Pak Sentot berpendapat bahwa bagi Boget, Geroh adalah lanskap tempat naluri memperoleh bentuknya. Ketika malam tiba dan Aurorek mulai menumpahkan cahayanya ke langit, habitat itu mencapai kondisi paling ideal. Bukan karena cahaya tersebut indah dipandang, melainkan karena pada saat itulah seluruh unsur lingkungan yang diperlukan bagi koloni Boget hadir secara bersamaan. Geroh menyediakan denyutnya, Aurorek menyediakan atmosfernya, dan di antara keduanya, Boget bergerak seperti organisme yang akhirnya menemukan habitat yang tepat untuk bernapas. Pada konsep Umwelt yang diperkenalkan oleh Jacob von Uexküll dalam buku A Foray into the Worlds of Animals and Humans, menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup sesungguhnya tidak hidup di dunia yang sama, melainkan di dunia yang dibentuk oleh cara mereka menangkap realitas. Seekor kutu hidup di dunia bau, burung hidup di dunia arah, dan mungkin tanpa pernah disadari, mungkin itulah sebabnya Boget menjadi jeda, bukan karena mereka hidup di dunia yang berbeda, melainkan karena dunia yang mereka huni tidak pernah dapat ditelaah oleh manusia. Banyak orang mengira tarian adalah penyebab utama mengapa Bouty berevolusi menjadi Boget. Dugaan itu terdengar masuk akal sebab yang pertama kali dilihat mata selalu gerakan tubuh mereka yang nakal. Namun bagi Pak Sentot, kesimpulan semacam itu tidak lebih dari kekeliruan klasik. Manusia terlalu sering mengira gejala sebagai penyebab. Selama berbulan-bulan, Pak Sentot mengamati koloni Bouty pada berbagai fase paparan Geroh dan Aurorek. Hasilnya memperlihatkan pola yang justru berlawanan dengan keyakinan masyarakat. Bouty tidak berubah karena menari. Mereka menari karena perubahan itu telah selesai. Tarian bukanlah pintu masuk evolusi, melainkan papan nama yang dipasang setelah seluruh bangunannya berdiri. Temuan tersebut terlihat jelas ketika intensitas Geroh mencapai puncaknya dan langit mulai dipenuhi Aurorek. Pada fase-fase awal, Bouty hanya menunjukkan perubahan yang hampir mustahil dikenali. Cara mereka berdiri sedikit berbeda. Respons terhadap suara menjadi lebih cepat. Gerakan kepala mulai mengikuti ritme tertentu.
Semua perubahan itu begitu kecil hingga dianggap tidak penting. Namun justru akumulasi perubahan kecil itulah yang perlahan membangun fondasi baru bagi sistem motoriknya. Ketika akhirnya Boget mulai menari dengan pola yang utuh, masyarakat Aratnasun mengira transformasi sedang terjadi di hadapan mereka. Padahal yang mereka saksikan hanyalah babak penutup dari proses yang diam-diam telah berlangsung jauh sebelumnya. Aristoteles dalam buku Metaphysics membedakan antara potensi dan aktualitas. Sesuatu tidak menjadi nyata pada saat pertama kali terlihat. Ia telah lama tumbuh sebagai kemungkinan sebelum akhirnya menampakkan bentuknya. Tarian Boget bukanlah awal dari perubahan, melainkan aktualisasi terakhir dari potensi yang telah dipupuk oleh kebisingan Gero dan cahaya Aurorek selama waktu yang panjang. Maka setiap kali masyarakat melihat Boget menari di belakang Geroh, sesungguhnya mereka tidak sedang menyaksikan evolusi berlangsung. Mereka hanya datang terlambat, tepat ketika alam selesai menandatangani pekerjaannya dan tubuh Boget mengumumkannya tanpa perlu mengucapkannya. Temuan yang paling meresahkan justru lahir ketika Pak Sentot mencoba memprediksi proses perubahan Bauti. Ia sempat menduga bahwa 1 atau 2 kali mengikuti karnaval Geroh sudah cukup untuk memicu transformasi besar. Dugaan itu runtuh oleh data yang keras kepala. Bauti yang hanya sesekali terpapar kebisingan Geroh dan cahaya Aurorek hampir tidak menunjukkan perubahan berarti. Mereka tetap kembali pada pola hidupnya, seolah tubuh mereka memiliki mekanisme yang menolak perubahan yang datang terlalu cepat. Namun keadaan menjadi berbeda pada Bauti yang sudah cukup lama hidup di sekitar kebisingan Geroh. Pada kelompok inilah perubahan muncul perlahan, nyaris tak terlihat dari hari ke hari, tetapi menjadi sangat mencolok ketika dibandingkan dengan kondisi mereka beberapa musim sebelumnya. Dari sinilah lahir hipotesis paparan kumulatif. Pak Sentot berpendapat bahwa evolusi Bauti menuju Boget bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam, melainkan endapan dari ratusan peristiwa kecil yang terus bertumpuk hingga akhirnya melewati ambang transformasi. Kebisingan Geroh tidak mengubah mereka sekaligus. Aurorek pun tidak bekerja seperti mantra yang mampu menyulap naluri dalam sekejap. Keduanya hanya menambahkan satu lapisan kecil setiap kali hadir. Begitu tipis hingga tak seorang pun merasa perlu mengkhawatirkannya. Tetapi alam selalu lebih sabar daripada manusia. Ia tidak membutuhkan keajaiban semesta. Ia hanya membutuhkan pengulangan yang cukup lama. Fenomena ini mengingatkan pada Franz Kafka dalam The Metamorphosis. Gregor Samsa tidak perlahan merasa dirinya berubah. Ia baru menyadarinya ketika perubahan itu telah selesai. Bauti tidak berevolusi dalam satu malam. Mereka berubah sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari semua orang terkejut melihat Boget menari. Yang tampak mendadak sebenarnya hanyalah kesadaran manusia yang datang terlambat. Ironinya, masyarakat selalu terkejut ketika akhirnya melihat Boget menari dengan sempurna. Mereka menyebutnya perubahan mendadak, padahal mereka sendiri telah menjadi saksi dari setiap tahap yang membangunnya. Barangkali tidak ada yang benar-benar lahir secara tiba-tiba. Ada hal-hal yang tumbuh begitu pelan, hingga mata kehilangan kesabaran untuk menyadari bahwa sesungguhnya perubahan telah lama berjalan tepat di depan wajahnya. Apabila hipotesis paparan kumulatif benar, maka pemandangan yang selama ini dianggap paling aneh di Aratnasun sesungguhnya adalah pemandangan yang paling sistematis. Boget yang menari di belakang Geroh bukanlah makhluk yang sedang mencari jati dirinya. Mereka telah selesai mencarinya. Mereka tidak lagi datang karena tertarik pada kebisingan. Mereka tidak lagi menunggu Aurorek demi menikmati cahaya yang menari di langit. Semua alasan itu telah gugur. Sebab yang terus kembali bukan lagi rasa penasaran, melainkan naluri yang telah menetap menjadi identitas. Mereka hadir sebagaimana sungai selalu mencari laut, bukan karena berpikir, tetapi karena memang demikian cara alam menyelesaikan kalimatnya. Pak Sentot kemudian mengajukan gagasan yang paling mengganggu dalam seluruh penelitiannya. Ia berpendapat bahwa Gero dan Aurorek tidak lagi dipersepsikan oleh Boget sebagai fenomena eksternal. Keduanya telah melebur menjadi bagian dari cara Boget memahami keberadaannya sendiri. Seekor ikan tidak pernah bangun di pagi hari lalu memutuskan untuk mencari air. Seekor burung tidak mengadakan rapat untuk menyepakati bahwa langit layak dijadikan tempat terbang. Habitat bukanlah tujuan yang dicari. Ia adalah ruang yang membentuk tubuh, hingga tubuh tak lagi mampu membedakan dirinya dari lingkungan.
Maka ketika Boget kembali menari di belakang Geroh, sesungguhnya mereka tidak sedang mendekati sesuatu. Mereka hanya bergerak di dalam rumah biologis yang telah membesarkan seluruh nalurinya. Martin Heidegger dalam buku Being and Time menjelaskan bahwa manusia selalu telah berada di dalam dunia. Keberadaan tidak pernah terpisah dari lingkungan yang membentuknya. Barangkali Boget tidak hidup di dekat Geroh. Barangkali Geroh telah menjadi bagian dari dunia tempat Boget itu sendiri ada. Maka pertanyaan mengapa Boget selalu menari di belakang Geroh perlahan kehilangan maknanya. Sebab tidak ada seorang pun yang bertanya mengapa ombak kembali ke laut atau mengapa angin memilih langit. Yang tampak seperti pilihan, seringkali hanyalah naluri yang telah begitu lama tinggal di dalam tubuh, hingga akhirnya disalahpahami sebagai kebebasan yang utuh. Pada akhirnya, seluruh penelitian Pak Sentot terhadap Boget tidak benar-benar menghadirkan jawaban yang mutlak. Ia hanya berhasil mempersempit wilayah ketidaktahuan. Dari setiap pengamatan, satu pola terus muncul dengan konsistensi yang sulit diabaikan. Kebisingan Geroh tampaknya menjadi pemicu yang mulai meretakkan bentuk lama Bauti. Setelah itu, Aurorek hadir seolah mempercepat proses yang telah dimulai, mengukir perubahan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya lahirlah varian yang kini dikenal sebagai Boget. Tidak ada satupun temuan yang mampu membuktikan hubungan sebab akibat itu secara absolut. Namun di dunia ilmu pengetahuan, pola yang terus berulang seringkali lebih jujur daripada keyakinan yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ironinya, masyarakat Arat Nasun justru sibuk menertawakan Boget, sementara hampir tidak ada yang bertanya kepada lingkungan yang membentuknya. Mereka mengejek tarian, tetapi mengabaikan kebisingan yang setiap hari dianggap biasa. Mereka mengolok cahaya Aurorek sebagai sekadar hiasan langit, tanpa pernah bertanya mengapa ia selalu datang pada saat yang sama. Barangkali memang lebih mudah menyalahkan makhluk yang telah berubah daripada mengakui bahwa perubahan itu perlahan dipelihara oleh ekosistem yang telah mereka biarkan tumbuh. Sebab sejarah tidak selalu lahir dari ledakan besar. Kadang ia dibangun oleh pengulangan-pengulangan kecil yang akhirnya dianggap wajar, hingga ketika hasilnya berdiri di depan mata, semua orang menyebutnya sebagai sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Friedrich Nietzsche dalam buku Twilight of the Idols memperingatkan bahwa manusia seringkali lebih menyukai ilusi yang menenangkan daripada kebenaran yang mengganggu. Mungkin itulah yang sedang terjadi di Arat Nasun. Selama Geroh terus meraung, selama Aurorek terus menolak tidur, dan selama Boget terus menari di belakang keduanya, hipotesis Pak Sentot akan tetap menjadi penjelasan yang paling kokoh, bukan karena beliau telah membuktikan segalanya, melainkan karena belum ada penjelasan lain yang mampu menerangkan pola sebaik dirinya. Dan mungkin pertanyaan yang paling mengganggu bukan lagi mengapa Boget selalu pulang kepada Geroh dan Aurorek. Pertanyaan yang seharusnya membuat Arat Nasun gelisah adalah berapa banyak Bauti lain yang diam-diam sedang berevolusi hanya karena terlalu lama hidup di dalam pembiaran.